Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, selamat pagi Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV di mana bae berado. Senang dan pagi ini kembali menyapa. Tentunya dari studio PAL TV memang punya kita ini dalam program yang terus dinanti-nanti setiap paginya karena akan terus nunjuk ke warna nih untuk setiap pemirsa yang nonton di Halo Palembang. Yang setiap harinya ini menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang biasa di luar juga pastinya. Sibuk ya, sibuk, ada gawe. Nah, jadi nunjuk informasi dan juga inspirasi nih pastinya untuk anak-anak muda, bahkan seluruh pemirsa PAL TV di Sumatera Selatan, bahkan yang nonton dari seluruh penjuru bumi ini. Dan hari ini hari Jumat 14 Juni 2024, Jumat berkah, Jumat barokah. Nah, ini berewangan bersama Cek Hagai. Iya, dan tentunya dengan aku Cek Susan. Ya. Nah, ngomong-ngomongin Jumat berkah, sudah dipersiapkan apa hari ini kira-kira dari pagi? Katanya kalau hari Jumat itu tuh agak singkat gaweannya. Jadi dari pagi-pagi itu sudah harus disiapkan disiplin diri. Kira-kira ngapain be hari ini? Pagi-pagi olahraga, sarapan, karena sudah disiplin dengan diri dewek pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Cak Wong bener ya. Iya. Ngomongin soal disiplin ini, Hagai, kita pagi ini sudah menghadirkan orang-orang yang notabene yang ini harus disiplin mereka. Harus disiplin, mandiri, mereka harus kemana-mana juga tidak bergantung dengan uang lain, tapi dengan timnya mereka harus solid. Betul. Itu. Kita sudah menghadirkan sesuai tema kita hari ini. Apa itu? Edukasi dan petualangan bersama Satuan Karya Bahari. Nah, apa itu kira-kira Satuan Karya Bahari? Nah, ini sudah dihadirkan ada Kak Dona Yunia Rizky, Saka Bahari Pramuka. Halo Kak Dona. Yang mana Kak Dona? Kak Dona. Dona kepanjangannya Dona di Explorer bukan? Bukan, itu Dora. Iya. Lucu ya pagi ini. Iya. Ini ada Kak Alin Ivana, Saka Bahari Pramuka juga. Halo Kak Alin. Jadi kalau di Pramuka kita panggilnya nak kecil, nak besar, kakak tuh lah. Ngapo? Karena tidak tahu adek soalnya. Bukan. Karena biar sama ya, Ranto. Jadi memang di Pramuka itu diajarkan jangan tidak ada perbedaan. Karena mereka nih seneng belusukan mereka nih. Belusukannya itu kemah-kemah ya. Pokoknya kalau Pramuka, kemah. Dulu Pramuka ada sekolah? Tidak. Minggat. Iya. Pramuka kan habis pelajaran. Apa kabar Alin dan juga Kak Dona? Kak Alin? Baik. Nah, ini pemirsa di rumah pengen tahu Satuan Karya Bahari itu apa? Boleh Kak Alin jelasin dulu. Untuk Satuan Karya Bahari itu sendiri itu adalah pramuka yang diikuti para penegak atau umuran untuk anak SMA. Nah, Satuan Karya Bahari ini sendiri pramuka tapi di bidang kemaritiman atau di bidang kebaharian. Nah, jadi khususnya untuk Saka Bahari itu sendiri dibina oleh instansi yang berhubungan di kemaritiman atau kelautan. Nah, lebih dominan dari Angkatan Laut. Jadi ini langsung dibentuk, dibina sama Angkatan Laut. Iya. Bandar Palembang ya khususnya dalam hal ini ya. Nah kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Setelah kita mengetahui Satuan Karya Bahari, mungkin boleh kita minta kedua narasumber kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Mungkin ke pemirsa PAL TV. Ini Alin dan juga Dona nih sebagai apa nih dalam Satuan Karya Baharinya, atau mungkin boleh di-spill juga kesibukannya. Ini masih sekolah, kuliah, kerja, atau sibuk apa, boleh diinformasikan. Dona mungkin, silakan. Perkenalkan, nama saya Dona. Saya masih sekolah kelas 11 itu di SMA Bina Harga 1 Palembang. Terus kesibukan sehari-hari juga di Bahari. Dona tuh juga sebagai Dewan Saka Bahari, lebih tepatnya wakil ketua Dewan Putri di Saka Bahari. Wakil ketua Dewan. Kan kalau pramuka ada tingkatan-tingkatannya ya? Iya. Nah, boleh nanti dijelaskan. Tapi Kak Alin dulu boleh diinformasikan. Siapakah Kak Alin ini? Apakah Alin Kundang? Kak Alin. Bukan, ya. Alin Kundang.
Oke baik, perkenalkan nama saya Alin Ivana, biasa saya dipanggil Alin. Saya siswi dari SMA Bina Warga 1 Palembang juga. Saya masih duduk di kelas 2 SMA. Saya di Sakabari menjabat sebagai Ketua Unit Kehumasan. Oke, berarti masih SMA semua ya? Iya benar. Tapi kayaknya ini Kelas 2. kelas 2, kelas 11 ya. Jadi kelas 11 sudah jadi wakil ketua dewan, ya kan? Ini ketua Hebat loh. Ini jadi udah humas. ketua. Dan ini pastinya menjadi pengalaman yang sangat berharga dan kelihatan sudah mulai membentuk kepribadian mereka masing-masing nih. Iya. Kelihatan dari cara ngomongnya, dari cara duduknya, cara napasnya. Ya. Hah? Bijaksana kejuaraan. banget ya kan? Ya, aja. Nah, kalau Satuan Karya Bahari ini sendiri kapan dibentuknya, Kak Alin? Kalau Sakabari itu sendiri dibentuk oleh Kasal, Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada tahun 2012. Oke. Iya, benar diresmikan. Diresmikan. Apa sih yang melatar belakangi dibentuknya satuan ini? Iya. Melatar belakangi terbentuknya Sakabari tersendiri ini dimulai dari adanya untuk komponen cadangan. Komponen cadangan, iya betul. Jadi anak-anak pramuka ini didugaskan sebagai komponen cadangan negara, biar kalau kedepannya seperti itu. Kedepannya apa seperti itu? Tolong diperjelas. Biar kedepannya bangsa ini bisa mendapat generasi yang baik. Oke, berarti kalian ini di bawah ini ya? Angkatan dari Laut Kobuser ya? ya? Sebagai letkol tituler. Oh, Komcat, kan? bukan. Gimana? Beda lagi ya? Beda-beda. Sudah minum air putih hari ini? Belum. Aku harus minum Alpha One emang baru agak nyambung ya. Nah, ini kalau Satuan Karya Bahari ini kan dibentuk di tahun 2012. Sudah Ya. berapa anggotanya sampai sekarang? Kalau sekarang itu kami sudah sekitar angkatan baru ini sudah ada 170 anggota. Kalau untuk angkatan baru. Dan semua anak SMA? Ada dari universitas juga. Oh, berarti open untuk universitas juga. Nah, boleh mungkin diceritain nih, Alin dan juga Donna, kayak mana nih? Mungkin kan di awal nggak mungkin langsung di bawah naungan Alin Sakabahari kan? Pasti kan di awal pramuka dulu. Nah, cak mana ceritanya dari pramuka di sekolah, bisa masuk ke Sakabahari ini? Apakah melalui proses seleksi atau apa yang harus kalian lewati tahapan-tahapannya? Boleh diinfoin. Oke, jadi untuk awal masuk Sakabari itu tentunya dimulai dari informasi rekrutmen. Nah, jadi kan karena informasi rekrutmen yang menarik, nah jadi kita menarik anak-anak itu buat berdaftar di sana. Jadi pada saat di sana kita administrasi dulu seperti ngisi formulir atau gimana data diri sebagainya. Setelah itu baru kami menjalankan pendidikan dan latihan. Oh, ada Ya, juga. benar. Berapa lama itu? Itu pendidikannya 6 bulan. Wow. Di mana biasanya? Di Lanang. Enggak di Lanal langsung? tergantung sama materinya. Misalnya minggu ini di Lanal, entah minggu depannya di SAR atau bagian lainnya. Nah, ini menarik untuk nanti diceritain, tapi sebelum itu mungkin boleh diinformasikan bahwa ini nih open recruitment nih. Berarti kalian yang mendaftarkan diri, yang mengajukan diri, atau memang dipilih oleh sekolah? Kami itu mengajukan diri. Mengajukan diri. Tahu Iya. dari mana informasinya? Dikasih tau teman Dari atau apa? laman Instagram Lanal. Oh, Iya. emang follow ya? Iya. Emang awalnya kalian suka dengan dunia maritim atau seperti apa? Iya suka, kebetulan suka. Jadi kalau misalnya cuma sekedar ikut pramuka biasa, itu kayaknya kurang deh. Jadi harus perlu berpetualang lagi gitu. Oke, kalau Dona gimana awalnya ketertarikannya? Kalau Dona tuh sama kayak Alin sih, Dona tuh seneng menjelajah. Oh, iya, iya. Ay, benar berarti bosen namanya kan Dona di misalnya Explorer Di tadi. Explorer ya, jelajah ya. bosen kan Peta mana peta? Ini dorang. Oh iya, rambutnya justru ini ya, Alin ya. Jadi kalau misalkan di sekolah tuh kan cek ini lah baik kan pengen juga ada kegiatan di luar-luar. Ada yang menantang lah ya. Iya. Terus dapatlah sama Alin tuh nyari kami tuh di Sakabari. Jadi kami melo, kami Kalian emang bestie nih? bestie berdua? forever. Jadi dari sekolah, suka mabar ya? Apa? Biasa kalau bestie suka mabar kan, main Oh. bareng. Kamu suka mabar sama bestie Iya, kamu? saya makan bareng. Oh, iya. Apalagi kalau gratis. Masuk. Wah, ya. Nah ini kalau dari sekolah ada orang berapa? Atau cuman kalian berdua? Dari sekolah itu Gabung di sini? Kami ini ada 4. Duo yang masih sekolah tuh kami, yang duonya sudah lulus. Oh, Kelas 12 lulus. tapi masih aktif di situ di Sakabahari. Mereka lagi kesibukan untuk
kuliah. Oh, semesteran Jadi ya. vakum dulu. Yang masih aktif Dona sama Lin untuk di sekolah. Oh gitu. Nah, kalau sekolah sendiri tahu kalian masuk ke sini? Tahu, mengetahui. Apa respon dari sekolah? Kan pasti kegiatan di sini banyak juga nggak? Banyak. Nah, itu ada nggak kira-kira yang mungkin ya tidak sejalan dengan sekolah, kegiatan sekolah? Karena kan kadang-kadang guru ngomong jadilah kan di sekolah sudah ada pramuka, nah di situ lagi, nah, itu ada nggak kayak itu kira-kira? Khususnya juga wong tua. Ya, kalau menurut Dona dewe itu sekolah tuh ngedukung kami. Contohnya kayak kami kemarin lomba di luar. Itu ada lomba juga ya? Sangat ngedukung nian sekolah kami tuh. Terus kalau wong tua dewe tuh malah ngedukung juga banyak lah gapai prestasi, siapa tahu berguna untuk masa depan gitu. Wow, keren. Iya ya, daripada duduk-duduk nontonin Iya. joget-joget yang nggak Benar. jelas misalnya kayak gitu kan ya. Jangan joget-joget. Iya, nongkrong-nongkrong gibah kayak gitu. Nah, mending kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Betul, karena ini juga merupakan salah satu prestasi ya ketika berhasil masuk ke Sakabahari, karena nggak semua orang bisa Benar. masuk kan. Karena ada pendidikannya. Iya, Hagai, proses 6 seleksinya bulan. tadi boleh jelasin lagi pendidikannya Iya, Cak Mano, dijelasin. seleksinya Cak Mano. Cak Mano tuh kali. Nggak dibotak tapi rambutnya? Enggak. Kalau untuk prosesi diklat itu selama 6 bulan itu kami setiap minggu. Hanya setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu saja. Benar, setiap Minggu pagi itu kami lihat rundown. Kalau sesuai arahan misalnya hari ini kita materinya di Makolanal, maka kami ke Makolanal. Begitu juga kalau misalnya ada materi lain, misalnya ke SAR atau ke materi mendayung, apa menyelam, itu kami menyesuaikan tempat sampai ke 6 bulan. Oh, ada materi mendayung, menyelam juga. Ada, kami Berarti menyelam harus juga. bisa berenang masuk sini. Ya. Oh, Luar biasa ya, keren lengkap ya, karena emang selalu dengan lanal ya. Diving ada juga. Ada juga, ada. Oh, iya kan laut ya. Dulu galak juga nyari ini plankton gitu ya. Sempalo. Oh iya, sempalo. Itu pas nyelamnya sambil minum air nggak? Enggak. Enggak ya? Minum air itu pepatah. Oh, jadi kegiatannya itu diving juga. Benar. Berarti pendidikan selama 6 bulan tapi setiap hari Minggu. Betul. Satu hari full itu atau gimana? Sampai siang setengah hari. Setengah hari. Yang apa sih, guru ya atau apa ya nyebutnya kalau Instruktur. Instrukturnya itu langsung dari Angkatan Laut. Iya, kadang dari luar juga selain angkatan laut. Tergantung materi ya. Iya, tergantung betul. materi. Nah, ketika proses seleksi itu Dewe nih, apa sih yang dilihat ataupun yang dinilai untuk mengukur bahwa ini layak untuk masuk atau tidak? Menurut kalian apa tuh? Kalau untuk seleksi itu kami tidak ada, Kak. Iya. Oh nggak iya, ada. seleksi. Jadi pas open rekrutmen semuanya diterima. Ya, jadi di Sakabahari itu Dirangkul lah kita ya. tuh, iya, dididik di situ tuh, Dididik. bukan diseleksi. Ada tapi nggak yang dididik. nyerah? Pas sudah masuk, dah berhenti, besoknya minggu depannya nggak melok lagi. Banyak pasti. Banyak, ada. Cuman kalau mereka nak sungguh-sungguh, ya itu sampai seterusnya. Biasanya kalau sudah open recruitment, uang berapa sih rata-rata yang gabung? Gabung tuh 150-an lebih sampai. Setiap buka open recruitment Iya, itu. benar. Ini kan dari 2012 ya? Iya bener ya. Nah, setiap tahun buka itu atau gimana jadwalnya? Iya, setiap tahun. Oh, berarti setiap tahun tuh terima dan setiap tahun juga mungkin yang stop ya. Iya. Ada yang stop kayak gitu. Berarti lumayan rame lah anggotanya sekarang ya. Ya, Iya. kalau dulu-dulu kan masih dikit Iya, kan, iya. karena belum banyak yang tahu Sakabahari itu. Jadi sekarang tuh Sakabahari itu lagi gara-gara kami sering ikut kegiatan, jadi kan lumayan dikenal sama uang-uang. Jadi banyak yang minat. Oke. Ini katanya ada program edukasi dan petualangan. Nah, itu seperti apa programnya? Jadi kalau di Satuan Karya Bahari itu ada kegiatan program tahunan dari Dispot Maral atau Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut. Nah, kegiatan tahunan itu biasanya tingkat nasional namanya Pelantara. Pelayaran Lingkar Nusantara. Nah, jadi itu khususkan untuk anggota Sakabahari nasional dalam satu kapal. Jadi kami berlayar ke sesuai rute yang dituju menggunakan kapal perang Angkatan Laut. Wow, Iya. keren ya. Iya. Kita kan berharap bahwa damai terus lah Indonesia ya. Nah, jadi itu tadi bisa dicicipi kapal-kapalnya tadi itu sama generasi-generasi penerus. Itu. iya, Ya, jadi iya. merasakan istilahnya euforia dari angkatan-angkatan laut itu kalau pakai kapal itu ya. Sudah ya, sudah Mantap. dicicip ya. Sudah. Aku juga sudah semalam baru nyicip kapal selam. Iya. Itu pempek.
Jadi kita bakal ngobrol lagi lebih seru di segmen kedua pastinya dengan Dona dan juga Alin dari Saka Bahari Pramuka. Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Ya, terima kasih Mang Cek Bicek mirsa PAL TV. Anda masih bersama kami langsung dari studio PAL TV ini menunjuk ke informasi dan juga pastinya berewangan dengan dua narasumber kita, Iya. kakak-kakak dari Saka Bahari Pramuka yang tentunya rupanya masih kelas 11 SMA. Namun ini sudah Pengalamannya yang luar biasa pengalamannya ya. luar biasa. Benar. Dan walaupun mereka masih SMA, hari ini mereka tidak sekolah. Yo. Karena sudah selesai ujian ya. Benar. Emang udah libur ya? Iya. Bukan bolos ya? Iya bukan. Komedi apa hari ini? Biar semangat Mang Cek Bicek ya. Benar, Ini benar. sudah masuk pertengahan Juni. Benar. Sudah para nak lebaran. Lebaran lagi. sudah pilih kambing, Betul. kurbannya, sapinya. Benar. Dan Nah, sisi lain juga anak-anak sudah pada libur benar. ini. Sudah siap-siap pengen bawa anak-anak liburan kemana? Nah, Atau masih sibuk dengan nyari duit dulu? betul. Karena momen setahun sekali ini ya. Iya. Nah, ini tahun ajaran baru biasanya dicarinya sama emak-emak ya, ubah-ubah. Iya. Nah, kalau Cek Susan sama Cek Agai dulu jadilah dibawa ke Punti Kayu ya. Betul. Jalan. Depannya pula. Apalagi sekarang memang sudah banyak wisata-wisata bagus ini. Di mana, Mbak, itu Iya. kira-kira? Ada di Putih Kayu, di Jakabaring, terus di Betul. mall-mall juga sudah banyak perubahan yang bagus-bagus tempatnya. Ya, Nah, ya, tenan-tenan betul. yang bagus. Wah, laju kita promosi. Dan juga kalau ngomong masalah maritim, ini Iya. juga kita kan ada wisata air nih di Oh, benar. Palembang dewe, Benar. yaitu sepanjang Sungai Musi. Ah, benar. Mana di pinggir Banyak Sungai kafe-kafe Musi, yang banyak baru ya. kafe, Wah, sambil nengok yang Ampera. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah traveling dan juga wisata nih, cak mana nih kakak-kakak pramuka ngelihatnya nih? Itu kan juga terkait dengan salah satunya kelautan ataupun perairan nih ya. Nah, dari Saka Bahari dewe ada enggak pernah Perjalanan. betul berjalan atau membahas itu juga? Pastinya pernah, karena dari program tahunan tadi, pelayaran Lingkar Nusantara, itu menjelajah Indonesia. Jadi kan emang setiap tahunnya berbeda-beda rute, ke Nias, ke Raja Ampat. Wow. Nah, Kalian udah pernah ke Raja Kalian Ampat? juga? sudah. Nah, Wow, galak juga lah melok mencak ini Cek Susan. Iya, dah baca lagi sudah Nggak baca umurnya. lagi. Ada batas umur nggak kira-kira kalau nak gabung? nggak ada. Oh, udah Nah, kate. ya. Jadilah ya untuk Iya. kalau butuh Pas nak ke Raja Ampatnya pemandu. beda melok. Iya, pas nak ke Pas Raja ke Raja Ampat. Ampatnya, Be. Bay. Oh, berarti sudah ke Raja Ampat kemana-mana? Ke bagian Boleh cerita timur. lagi? Itu pakai RI berarti? Benar, pakai KRI. Berapa tahun yang di sana? Nggak sampai. Iya. Berapa tahun? Udah sampai berapa tahun? Berapa lama perjalanan? Biasanya kami tuh berlayar cuman sampai 1 bulan Dari sini ke dari Jakarta. dari Jakarta ke Papua. Tujuan. Berapa biasanya sekali berangkat? Beda sih, Dona sama Alin tuh beda rute kemarin. Oh, jadi pisah kalian? Bisa. Oh, oke. Seru ya pasti ya. Iya. Itu berapa, maksudnya ini kan se-Sumatera Selatan ya? Nah, kira-kira berangkatnya itu ataupun perjalanannya itu setiap tahun atau cak mana? Itu dia ada Programnya tuh. setiap tahun programnya. Oh, Berarti ikutin agenda lanal. iya. Iya. Benar. Berangkatnya bareng-bareng dengan juga para angkatan laut ya. Iya. Berapa uang kira-kira kalau dari Saka Baharinya dewe? Kalau dari Alin dulu? Iya, Alin. Berapa rombongan? Kalau dari Sakabari Sumsel pas zaman Alin berangkat itu cuman 6 orang. Oh, 3 yang dari putra, Saka 3 Baharinya. putri. Lainnya Jam- itu dari Zaman Alin tuh deketan zaman purbakala enggak kira-kira? Zaman tahun berapa zaman Alin? Tahun 2022 kemarin. Oh, 2022. Kalau Dona? Baru-baru ini 2023 Oh, 2023. Dona kemana kemarin? ke Biak, Papua. Oh, Wow, ke Papua. Ngapuin pas sampai Papua di situ? Jualan pempek. Laku tapi pempek kan. Iya, laku. Boleh lagi bawa pempek, ada juga katanya yang lemak pempek Cek Susan ada. Oh iya. Bagus. Iya, ada juga itu. Nah, itu ke sana tuh apa kegiatannya? Kalau sudah sampai di Biak itu kita kan ke tempat perkemahannya. Jadi di situ kan bangun tenda. Oh, Nah, oke. di situ kalau Dona kemarin itu cuma 5 hari di Papuanya tuh. Di 5 harinya itu kita ngadu ke lomba. Setiap harinya misalkan di hari pertama lomba ini, hari kedua lomba ini. Apa lomba ini tuh?
Jadi kita tuh ada beberapa cabang lomba kemarin. Pertama itu ada Nembang pohon terbanyak. Itu ada ini lomba renang ponco. Oh, ya yang- karena lanal jadi lebih ke itu ya, laut ya. Terus Oke. lomba dayung perahu kano sama perahu karet. Di pulau itulah. Di lautnya. Di laut itulah. Iya. Dan itu diperuntukkan untuk masyarakat sekitar. Enggak khusus Kakabari, itu emang Kakabari. agenda. Berapa orang Kakabari. kemarin tadi yang ikut? Kalau Dona tuh uang 8 kemarin. Jadi orang 8 itu yang di lomba ke atau Enggak itu tergantung misalkan Dona di lomba ini, yang ini lomba ini cak itu nah. Beda-beda. Nasional ya berarti ya? Iya. Bener. Oh, nasional. Nasional. Luar biasa. Wow, keren. Dan itu makan waktu sebulan ke sana. Kalian lama berarti di perjalanan. tidak sekolah dong? Tidak. Enggak. Oh, rekomen dari sekolah ada. Oh, pantas happy kalian ya? Tapi ketinggalan pelajaran banyaknya. Oke, tapi di toleransi ya dan sekolah ya, karena ini juga suatu prestasi. Kalau ya. Alin kemana perjalanannya kayak mana? Perjalanan. Kalau Alin kemarin ke Pulau Tidore, Maluku Utara. Wow, apa tuh kegiatan di situ? Kegiatannya sama kayak Dona. Lomba juga, bener. Dari nasional, berarti banyak dari kota-kota lain juga ya? Banyak. Betul. Oh, Nah, ini sebulan perwakilan dari Palembang di kayak laut gitu. itu cak mana kalian mabok laut kan? Gimana? Apa yang kalian rasakan? Apa ya persediaan makanan segala macam? Untuk persediaan makan sih tuh aman emang, karena dari kru-kru KRI itu sudah menyiapkan. Jadi prajurit-prajurit di sana sudah masak buat kita para peserta lomba ini buat makan di situ. Oh, berarti kalian tuh dalam rangka perlombaan ya berangkat itu? Bener. Setiap tahunnya itu. Kalau tahun ini? Tahun ini kita bakal sail ke Kalimantan Oh, bulan berapa kira-kira itu? di akhir tahun biasanya. Oh, akhir tahun. Kok mungkin butuh apa pemandu acara atau ngerewang-ngerewang? Oh, ke Kalimantan. Jadi sana melo ini, Iya. Kalimantan. Ke Kalimantan. Iya. Lomba iya, itu iya. ya luar biasa ya. Gimana tuh pengalamannya Dona selama di laut yang mungkin baru pertama Ya, kali di kapal. Di kapal itu kita ada kegiatan rutin biasanya tiap pagi itu apel pagi. Nah, habis apel pagi itu biasanya kalau sudah pagi kita makan pagi. Makan pagi itu biasanya ada alarm dari kapal itu sendiri. Jadi alarm makan pagi, makan. Nggak boleh ada yang nggak makan, cek. Terus habis itu dilanjut dengan materi biasanya di kapal itu. Materi misalkan tentang angkatan laut, materi apa peluit misalnya. Terus sampai ke malam itu kita ada kegiatan pentas seni setiap malamnya. Jadi pentas seni itu tuh dilakukan oleh setiap daerah. Misalkan hari ini dari Palembang, Medan, Padang kayak itu. Agak besoknya beda lagi. Sampai seterusnya sampai ke Papua. Berarti kapal itu bukan satu-satunya kapal dari Palembang Bay. Jadi siko kapal itu untuk seluruh peserta. Benar. Dan berangkatnya dari Jakarta. Iya, berangkatnya dari Jakarta ya, berarti seluruh rame. Ya. Jadi di situ bisa diperlombakan juga di dalam itu. Jadi tidak do bosen lah ya, karena rame banyak kawan-kawan ikut di situ. Nah, tadi kita skip dulu soal perjalanan ini. Tadi ada bawa peluit ya. Oh iya ini. Nah, pengen kenalin peluit apa itu kira-kira? Kayaknya beda sama peluit yang dipakai pramuka ya. Iya beda. Tidak cak peluit biasa. Jadi ini peluit khas TNI AL. Biasanya kan TNI AL kan kalau misalkan ada memanggil sesuatu atau Coba lihat aba-aba di dari kamera. aba-aba dari Ada sesuatu. kru yang ganteng kita. Nah, Jadi guna ke peluit ini. Nah ini juga biasanya kalau kami kan Sakabari kan di bawah angkatan laut. Jadi kami juga harus pegang. pakai ini. Ini menandakan ada instruksi atau Ya, ada instruksi. Nah, ada suaranya ada beda-beda dah. Beda-beda lah. Nah, coba boleh di spill suara-suaranya. Misalnya, prit. Ini berarti waktunya untuk makan Ya. atau prit. Ada yang berbahaya. Nah, cek itu. Tapi ini suaranya melengking, Cek. Iya, enggak apa-apa. Kami sudah tutup galau ini. Iya. Jangan pula dilengking kenian. Iya. Tapi memang melengking suaranya, Cek. Oh, iya, coba ndak sekali. baca nak dikecilkan ndak Contohnya bunyi baik. dia. Jadi ini Dona nak nyontok ke peluit tenang ya. Itu peluit tenang kalau di angkatan laut. Artinya? Jadi kita tuh kalau lah sudah dengar peluit ini tidak boleh lagi ngobrol, harus siap, Cek. Oh. Tidur ya? Oke. Selain itu, Oh, mesti siap. Biasanya harus kami siap. Bukan tidur ya, tenang bukan. tuh. Tidur lah. Tenang itu bawa anak tidur sama banyak duit. Iya. Tenang hati ya. Iya, Iya. tenang pikirannya. Ada lagi sikap lagi mungkin?
Peluit kumpul. Cak mana itu? Kalau lah denger peluit ini harus kumpul pokoknya. Oh iya. Nah denger ya kalau ada peluit ini kumpul kita. Jadi cek ini bunyinya agak panjang dikit. Itu peluit kumpul. Kumpul. Ya kumpul. Kumpul tugas. Itu. Iya. Jadi memang ada arti masing-masing. Itu siapa? Wow, luar biasa. Dan ini selama sebulan kalian di tengah laut, terombang-ambing itu melabuh juga udah ke pulau-pulau lain. Juga. Mendarat. Ya. Merapat juga ya. Iya. Nah, di mana Bay itu bersandarnya? Kalau Alin dulu. Kalau ke Papua tuh kemana, Bay? Oh, kalau Alin, coba Alin dari Di Dore berarti ya. Kalau ke Tidore kemarin dari Jakarta itu kan berapa hari baru ke Makassar. Nyandar di Makassar. Iya. Turun kalian. Turun. Kami Sempat biasanya nginep juga atau tidak? Tidak. Cuman berapa jam atau? cuman sehari. Tetap tidurnya di laut, di kapal ya. Di kapal tetap. Oke. Betul. biasanya Dan cuman- ini selama di kapal kalian main HP tidak sih? Tidak. Nggak bisa. Kata sinyal apa tidak boleh? Boleh, tapi Boleh sih, boleh katik sinyal tapi. Even mereka nggak ada provide wifi gitu? No. Nggak ada sama sekali. Oke. tidak katik Jadi sinyal. sebenarnya bagus juga ya bisa Detox ya, bersosialisasi digital dengan detox. Ya, yang jadi lain. berkawan sama kawan-kawan tuh lah. Membaurnya jadi manusiaonian lah ya kalian ya. Iya. Iya. Boleh tahu dong apa hadiahnya atau apa yang berkesan pada saat itu dari Dona dulu? Berkesan. Kalau menurut Dona sih yang paling berkesan tuh ya dapat kawan, terus juga pernah ada Kalau menang dapat apa kemarin? kami menang dapat piala sama sertifikat. Itu kan sertifikatnya bergunanya itu. Oh. Sertifikat itu. Karena rekomendasi Daklanal ya. Iya. Benar. Tanda tangannya juga nggak asal. Oh, pejabat ya, di sana ya, PJU ya. Iya. Terus juga kemarin tuh sempat di KRI yang Dona naik itu ada ciri khas dari TNI AL yaitu mandi Katulistiwa. Apa tuh? Dimana dia tuh kapalnya tuh Nyemplung bareng ke sana? Tidak. Kapalnya tuh ngelewati garis Katulistiwa. Jadi kita tuh dia ada ke adat dari angkatan laut itu dewek cak mandi Katulistiwa. Ngapain? Di situ awalnya kami kan tedok galo di situ. Terus ada alarmnya tuh alarm hantu cak itu cak alarm apa sih yang Gitu. ya alarmnya tuh nakut-nakuti gitu Oh. kan kapal tuh kan serem kalau malam, apalagi kalau jenguk di luar laut tuh kan Iya, seremnya tidak mati lampu Gelap sama ya. sekali ya. Benar. Nah di situ jadi kami digedor-gedor pintu kamar kami itu, ternyata ya itu angkatan lautnya itu nyamar jadi setan di situ tuh. Walah. Jadi kayak istilahnya tuh kayak apa sih, rumah hantu lah. Bangun Jadi nih teriak. kami tuh. Kaget galau Ya, aja. ya posisi kan nyawa tuh kan belum terkumpul. Iya. Nengok Iya, itu masih kan, kemana-mana nyawa ya Allah, tuh. apa dia itu jadi kami tuh kemarin tuh. Ya sudah kami disuruh kumpul, ayo kumpul semuanya kumpul di Tapi deck heli. postur apa namanya? Kostumnya pakai kostum. Kostum itu hitam, disuruh pakai warna hitam kemarin tuh. Terus katanya, ayo semuanya kumpul di deck heli. Deck heli itu kan yang paling atas. Iya, Ada besar ya. untuk helikopter, Iya. lapangan lah istilahnya. Nah, jadi disuruh kumpul di situ. Ternyata kami tuh nak dimandi kayak adat mereka mandinya tuh bukan air biasa, air campuran minyak itu Wih. Jadi bau. Ya kayak air apa sih? ikan basi. Terus abis dari situ Seluruh peserta itu ya? abis dari situ kami disuruh nyelam ke dalam ada wadah, dia tuh isinya tuh bekas cucian ikan selama kami di kapal. Jadi kami disuruh nyelam, kalau ada sampai nyelam nian dicai-cai ini dibenyak-benyak ke kami. Terus nyelam, sudah tuh disuruh minum brotoli. Wih, Disuruh pahit. ngunyah juga. Ya kayak dididik lah kami di situ Iya, tuh. iya. Ya cak itulah dididik. Awalnya takut kami tuh, kami kira apa kapal tenggelam apa cak mana aja kami itu kan. Ternyata mandi Katulistiwa tadi. Oke. Tapi itu sih yang enggak bisa dilupa keserunya. Wih, sudah bercampur aduk bau apa-apa Iya, itu bau ya. nih, Berarti pacak mandi 7 kali itu kalau ya. Mana kemarin tuh penuh kan kamar mandi tuh. Susah jadi menunggu-nunggu dulu. Nah, selama mengikuti ini tahun 2012 kan sudah lama nih dari bentuknya Saka Bahari. Nah, ada nggak sih spill-spill dari Angkatan Laut bahwa kalau kalian ikut ini nanti setelah tamat SMA atau apa ikut tes ini juga rekomendasi gitu, ada nggak kira-kira? Ada Alin. Sempet dapat omongan emang dari TNI So, dari nilai Angkatan- tambah kan ya kalau Iya. sudah Iya. mengikuti ini.
dapat jadi prioritas. Kalau misalnya mau masuk daftar angkatan laut ya. bener. Iya. Dan tertarik nggak? Tertarik Pengen apa pastinya. sih? Jadi cita-citanya pengen jadi apa sebenarnya kalau Alin? Kalau Alin sendiri jadi Korps Wanita Angkatan Laut. Wah, keren. Waduh. Terus kalau Amin. Dana Dona Polwan. menjelajah sampai malam? Tidak. Oh iya. Oh, poluan. Iya. Iya, karena memang istilahnya di sini mereka kan itu tadi dibentuk dengan disiplin, Iya. mandiri. Tadi pada saat melakukan pendidikan yang memang formal, ya tidak terkejut lagi ya. Benar. Kalau Alin Dewe, apa sih yang paling berkesan pada saat 2023 itu? Pada saat Alim berlayar kemarin itu karena rute yang berbeda, jadi kami tidak mandi katulistiwa, Oh. tidak adok. Jadi yang cukup berkesan bagi Alin di situ, selain dapat kawan-kawan yang banyak, ya dapat ilmu yang baru buat manfaat kita ke depannya juga kan. Terus juga kita dapat mengetahui apa sih yang ada di Indonesia ini. Benar. Nah itu lombanya tiap tahun beda-beda wong atau cak mano? Beda-beda. Kebetulan bae dapat Alin atau cak mano? Beda-beda. Beda-beda, Oh, beda-beda. diseleksi. Oh berarti kalian Seleksi. Ada tahun seleksinya ini lagi? nggak ikut lagi? Tidak. nih. Yang Atau masih lain. pengen ikut? Yang lain. Pengen sih pengen, cuman Tapi tidak bisa. ya harus yang lain. Ada izin Karena pokoknya yang perwakilan Sumsel cuma berapa ya? Iya. Benar, Berapa sesuai jadi? kuota. Kuotanya berapa di Sumsel? Kuota paling banyak 8 paling Kami banyak. kemarin 8. Dan itu dipisah 2 kapal. Enggak, Satu satu kapal. kapal. Satu kapal 8. Cuma memang pas jadwal berangkatnya beda ya tadi Dona sama Alin ya. Iya beda. Rutenya ya. Beda. Nah I kalau see. pada saat di kapal selama ikut pendidikan atau ya istilahnya di bawah angkatan laut, kalian apa sih yang kalian rasakan? Salah satunya mungkin rasa tanggung jawab lah ya di sana diajarkan. Seperti apa yang kalian ambil di situ, Dona dulu? Tanggung jawabnya seperti apa? Atau ini saya pegangin ini, kalian nggak boleh ini, seperti itu. Diberi amanah gitu. Kalau Dona tuh diberi amanah kemarin tuh untuk ngikuti seluruh kegiatan itu Dona harus ikut seluruhnya. Jadi Dona tuh harus standby kemana-mana, standby dengan kegiatan apapun itu. Nah jadi terus ngikut. Terus juga Dona tuh kan mikir juga, oh aku harus bisa soalnya kan kawan-kawan aku yang nunggu di situ kan nak tahu kabar gembira dari aku untuk apa cek itu kan. Nah kemarin tuh juga kami menang juga kan, ternyata Palembang menang juara umum kemarin tuh. Oh keren. Ya. Bukan dari sekolah lomba sih itu tuh. Itu tiap hari pakai baju ini? Tidak, kami ada baju lapangannya juga dikasih ya gitu. Oh. Baju lapangan khusus pelantara, pelantara berapa, jadi pakai itu setiap kegiatan. Oke, kalau Alin kasih tugas apa waktu di situ? Nah, karena kebetulan pas tahun Alin itu bukan pelantara namanya, tapi pembentukan karakter maritim. Jadi emang lebih ke pembentukan karakternya pada saat Alin tuh. Jadi pas di sana itu diberikan amanah, yo bahwasannya jangan sampai mencemarkan nama baik. Oke. Jadi memang harus di mana-mana ya harus jadi diri sendiri dan harus disiplin lah ya. Bener. Keren. Nah itu tadi pemirsa ya banyak yang diambil dari kegiatan yang positif ini. Mungkin pemirsa di rumah ataupun yang masih remaja, SMA, kuliah, pengen cari kegiatan yang positif dan pastinya mendapatkan manfaat yang luar biasa, bisa bergabung di Saka Bahari ini bersama Alin dan juga Dona ini. Malahan bisa jalan-jalan ya, gratis ya. Betul. Ah. Dikasih duit lagi. Oh, dikasih duit lagi. Itu yang paling penting. Jasa juga lah. Berapa? Tolong di basic. Kita bakal balik lagi setelah yang siko ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Ini pastinya masih dengan Alin dan juga Dona dari Saka Bahari. Yap. Ini Saka Bahari ini adalah satuan karya bahari yang mana langsung dibina oleh Angkatan Laut. Ini Saka Bahari ini Sumatera Selatan ya. Yap, luar biasa. Jadi di 2 segmen
tadi sudah jelas, sudah sangat kita dengar terperinci pengalaman mereka dan juga rupanya ini memang satu wadah yang bisa juga anak-anak muda di Palembang dan Sumatera Selatan juga masuk di komunitas ini karena memang banyak sekali pengalaman dan juga manfaat benefit yang bisa didapat ini oleh seluruh anggota dari Satuan Sakabaharin Dewe ya. Dari Dona dan juga Alin tadi luar biasa, bahkan sudah keliling sampai ke ujung paling timur Indonesia, sudah ke Papua, sudah ke Tidore tadi. Bener. Yang mungkin kalau nggak pergi Dewe sana kita mikirnya berapa kali ya. Bener dah ya. Tahun ini rencananya ke Kalimantan Ke Kalimantan ya. Dan luar biasa sih. Jadi Mang Cek Wisya yang mungkin tadi terlewat boleh tunggu di YouTube Pal TV, memang punya kita program Pal TV ini bakal tayang juga di YouTube kita. Nah, kita lanjut ngobrol lagi Dona dan juga Alin. Dengan pengalaman yang sudah begitu banyak, kegiatan yang mungkin tiap hari Minggu sudah dilakuin. Nah, kira-kira nilai-nilai apa nih yang bisa kalian bawa ataupun yang bisa kalian bagikan ke teman-teman sekolah atau ke lingkungan kalian? Gimana Dona? Kalau menurut Dona Dewe sih, kan kita di situ tuh kan diajar ke caranya. Biasanya kalau kegiatan tuh kan kayak berenang, terus kan ada kegiatan juga bukan selain berenang sih kayak tentang apa itu sejarah pramuka, terus juga sejarah dari Sakabari itu kan dari ilmu sejarah pramuka yang Dona tahu dari pangkalan itu kan bisa Dona kasih tahu ke kawan-kawan yang di sekolah. Jadi selain itu juga kita tuh bukan dapat ilmu sesuai dari Sakabari tapi kadang juga ada dari bank datang juga ke Bahari untuk nyampe ke itu ya Line materi juga. Jadi kami tuh bukan belajar tentang Bahari banyak juga selain Bahari. Nah, ilmu-ilmu itu juga yang Dona tahu tuh bisa Dona kasih tahu juga ke kawan-kawan Dona yang enggak tahu cak itu nah. Dan mereka dapat ilmu baru dari Dona. Biasanya itu. Kalau Alin Dewe? Nah, jadi selain dari instansi luar yang bukan dari kemaritiman sudah masuk ke Sakabari untuk memberitahu materi atau ilmu baru, jadi kan bisa disebarluaskan. Nah, selain itu juga masih banyak lagi lah yang tentunya belum bisa dirasakan oleh anak-anak pramuka yang biasa. Tapi dengan kami cerita, jadi mereka tahu dan antusias. Oke. Nah, program ini Dewe yang tadi lomba atau apa itu terbuka nggak untuk pramuka yang lainnya? Sangat terbuka. Itu malahan di untuk pramuka-pramuka tuh disuruh memang kayak diajak ayo ke Bahari cak itu nah. Karena di Bahari tuh kegiatannya tuh seru nih, tidak cak pramuka biasa, tapi kita tuh sering keluar, malahan kegiatan-kegiatan gitu tuh segratis, tidak ngeluar ke biaya cak itu. Luar biasa ya, berarti memang kita apresiasi juga ya untuk Lanal Palembang. Pastinya ini merupakan salah satu wadah yang sangat positif untuk anak-anak muda yang ada di Kota Palembang, dan ini terbukti Dona dan juga Alin. Nah, kalau boleh tahu kenapa bisa kepilih untuk berangkat nih Dona dan Alin? Apa ada uang dalam? Itu juga ada seleksinya kan biasanya. Nah, apa itu? Kalau Dona kemarin tuh seleksinya juga karena misalkan rajin ikut kegiatan. Kan kalau misalkan enggak rajin ke kegiatan kan enggak diajak kan enggak lupa sama yang lain yang rajin datang gitu kan. Terus juga sesuai dari ikut kegiatan kan dapat ilmu-ilmu juga. Jadi kan misalkan di sana ditanya kan enggak kosong nian kayak itu nah. Kalau yang lain-lainnya itu kan misalkan jarang datang, nggak mungkin juga nggak diajak kan, takutnya malu. Aktif dulu ya yang pasti ya, yang penting. Selain itu Alin mungkin harus ada prestasi saat itu. Jadi untuk ada apa tidaknya prestasi itu mungkin nomor 2 lah atau nomor lainnya. Jadi yang penting itu adab atau how we speak each other atau cara kita berkomunikasi sama wong itu penting. Oh, ada jadi, juga diajarin juga ya? Bener, manners. Public speakingnya, mannersnya, wow, keren. Jadi memang bukan hanya sekedar wah, yuk keluar kayak gitu, tapi kalian diajarin itu tadi ya, mannernya banyak hal lah gitu. Nah, ini yang harus diikuti nih. Kalau Cek Susan juga baru tahu ini, Mang Cahagai. Jadi bahwa ternyata ada kegiatan pramuka itu bukan hanya monoton yang orang pramuka kata Mang Cek itu baik berkemah ya. Nah, pantas orang tua mendukung ya bahwa memang banyak nilai-nilai positifnya. Nah, kalau biasanya kan setiap kegiatan itu ada tantangannya masing-masing ya, ada istilahnya itu penghalang lah ya. Ada enggak pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan selama ini? Aduh. Penghalang tuh ada, tapi
tidak terlalu berat. Oh, apa tuh? Mungkin karena izin yang terlalu lama, jadi kami ketinggalan pelajaran, terus juga mikiri uang tua di rumah atau keluarga gitu di rumah karena lama ditinggalkan. Lebih ke sekolah ya. Bener. Kalau di kapal tuh kan susah untuk ngabari orang tua, kan nggak ada jaringan. Paling nak ngabari itu kalau misalnya kelas sandar di satu daerah, misalkan di Makassar, nah itulah bisa kami ngabar ke orang tua. Situlah di hari itulah, besoknya udah bisa lagi loh di tengah laut lagi. Kalau di tengah laut itu goyang-goyang nggak sih? Iya, kapalnya tuh miring dan Walaupun kapalnya besar kan? besar. Miring-miring. Takut nggak kalian? Tidak, Tidak. lemah. Iya dong, cita-citanya Dona pengen jadi polwan. Benar. Ini memang pengen Emang jadi sudah mendarah daging jadi ya. Jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang. Pendidikan itu memang harus Ya. tahu juga ya. Tapi tetap ingat walaupun kegiatan seperti apapun, sekolah tetap nomor satu. Betul. Jadilah Mang Cihagabe lu galak minggat Nggak boleh Nggak boleh. Nah, ini kalau kan kalian ada apa sosial media, Instagram atau apa. Nah, kira-kira itu kalian isi kontennya atau apa? Salah satu cara kalian mengajak kawan-kawan juga nggak kira-kira? Iya. Nah, apa Di biasanya? situ kalau sosial medianya? banyak sosial media kami tuh selama kami kegiatan di klat itu tuh ada galau di situ. Jadi Banyak ada respon kawan-kawan pas lihat, di mana itu?" yo, jadi selamat nih aneh kau kesini iyalah aja aku, makanya melok aja gitu kan. Oh iya, agak melok tahun depan. Nah, itu jadi kawan-kawan Dona tuh. Jadi kalian Mereka istilahnya tertarik. promosikannya tuh dari situ. Kalau Alin dewek bisa Kalau- main TikTok lah, Instagram. gitu. Kalau biasanya di sosial media itu kita pakai pamflet. Iya, pakai poster digital. Nah, jadi wong itu kan penasaran. Lemak juga kayaknya dilihat dari program-programnya dewek kan traveling, apa diving, masih banyak lain-lainnya. Jadi wong kan penasaran dan pengen ikut. Coba ambil sakabari, siapa tahu cocok lemak. Ada kawan-kawan yang pernah ikut? Kawan-kawan kalian yang ikut jejak kalian juga? Ada. Yang dari yang dua cowok tadi. Oh, cowok ya. Mereka belajar sama Dona juga ke Papua kemarin. Yang dua itu. Oke. Satu sekolah? Satu sekolah. Wow. Yang lainnya beda tapi. Oh, yang lainnya Yang lainnya beda. Beda sama sekolahnya. Nah, kalau kita ngomongin perubahan nih dari sebelum kalian mengikuti Sakabahari sampai sekarang mungkin sudah berapa tahun ya, dan banyak hal yang sudah dilewati. Apa yang mengubah diri Dona dan juga Alin sebelum ikut Sakabahari? Iya, dan sesudah ya, before after ya. Iya. Dona dulu apa lagi? Iya, Dona dulu. Aku dulu juga jadi. Bukan Jawab deh. Jadi kalau Dona tuh kan sebelum melok Sakabahari tuh pramuka tuh masih belum banyak tahu. Misalkan yang kegiatan-kegiatan pramuka cuma taunya kayak LTBB, pioneering. Iya. Tapi pas melok bahari tuh Dona tuh Simpul-simpul. lebih tahu lagi kegiatan. Oh, kok lemaknya pramuka ini. Tapi kan bukan di bahari, pramuka bahari nih. Kita juga menjelajah pramuka lain cerita. Jadi kita juga pernah ke hutan, kita juga pernah ke kepolisian juga pernah. Selain ke bahari itu kan terus juga di situ tuh di bahari tuh Dona lebih disiplin lagi. Walaupun belum disiplinian tapi lah lumayan kan di Bawa-bawa Dacak ke kemarin rumah ya. Terus juga lebih tahu ke militeran, lebih tahu tentang kemiliteran kan. Dona kan tujuannya nak jadi polwan, Iya. jadi lebih tahu. Terus juga jadi nambah pengalamannya tuh lebih banyak lagi kalau di bahari tuh. Keren ya. Kalau Alin dewek? Kalau untuk Alin Dewe emang lingkungan atau suasana militer itu jadi kebawa. Nah, jadi kan langsung berdampak ke personal kan. Nah, Cara ngomong. Berarti sebelumnya cara ngomongnya udah sini ya? bisa dibilang juga tidak. Sekarang udah. Postur istilahnya lebih tegap ya, lebih lebih inilah, lebih jiwa tuh lebih berkelas. Siap kan? Siap kan? Siap salah. Izin Nah, nggak? ini kita sudah di penghujung acara. Wah, ini mungkin Dona sama Alin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman di Kota Palembang atau Sumatera Selatan, atau mungkin ada yang pengen dikasih tahu, diinformasi ke, dipromosi ke, siapa tahu yang pengen ikut-ikut. Dari Alin dulu.
Oke, jadi untuk saat ini sekolah kami SMA Bina Marga 1 Palembang sedang membuka PPDB untuk tahun ajaran baru. Jadi untuk kalian yang bingung mau masuk di sekolah di mana, langsung saja masuk ke SMA Bina Marga 1. For more information, kalian bisa cek di laman Instagram kami @SMA Bina Marga 1 Palembang. Oh, titipan Capsek ini. Oh, iya. Capsek Kan ini. habis ujian. Habis ujian. Agak nyogok dikit ya. Iya. Kalau Gratis Dona? sebulan. Kalau Dana sih untuk teman-teman yang sedang menonton, Iya. boleh nih ikut Kamera. Sakabahari kita nih, karena di Sakabahari itu kegiatannya seru-seru banget loh, kayak keluar kota, dimanapun itu, pokoknya seru. Ayo ikut dong Sakabahari. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Alin dan juga Dona, Yap. pengalamannya yang luar biasa, sukses terus, mudah-mudahan apa yang pengen dicapainya tercapai. Amin. Angkatan Laut. Amin. Terima kasih udah Luar biasa. datang, Dona dan juga Alin, dan juga terima kasih banget saya bisa pemirsa Pal TV yang sudah nyaksikan Halo Palembang edisi pagi ini. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap harinya jam 9 merapat ke jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Terima kasih yang lo nonton. Aku HGKND. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, kadek loka nak ngerti. Acara ini dipersembahkan oleh